Balik lagi di course Dasar-Dasar Public Speaking bersama aku Rani Raj. Dan di video kali ini kita akan mulai langsung ya ke bagaimana sih melakukan opening atau pembukaan yang memberikan dampak untuk audiens ya. Kita akan membahasnya dengan tema mengenal power opening. Nah, oke, ini ada quotes ya dari Chris Anderson. Ini bukunya bagus sekali tentang TED Talks. Jadi tips and trick yang dia bagikan bagaimana sih supaya orang-orang yang berbicara di TED Talks ini bisa maksimal gitu ya. Nah, di bagian power opening, dia mengatakan, at the beginning of your talk, you have about a minute to intrigue people with what you'll be saying. Jadi, pada awal pembicaraan Anda mempunyai sekitar 1 menit saja untuk membuat orang penasaran dengan apa yang dikatakan. Jadi, ketika kamu punya hal yang menarik, itu kalau bisa kamu sampaikan dan kamu tampilkan di 1 menit awal pembicaraan. Nah, kenapa penting? Karena pertama kali ketika kamu berbicara di depan publik, di depan umum gitu ya, kalau awalnya saja kalimat kamu sudah boring, orang akan langsung hilang fokus. Tapi ketika yang kamu sampaikan sudah lugas, tegas, dan menarik, maka orang akan cenderung penasaran dan ingin mendengarkan tentunya topik dan juga pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ya, bisa diibaratkan nih kalau kita berandai-andai, ketika kamu mau melakukan public speaking di depan umum, anggaplah kamu berada di 2 perang ya, antara memikat perhatian audiens dalam 10 detik pertama dan yang kedua itu dalam 1 menit pertama. Jadi bahkan kalau di buku ini dikatakan ya bahwa 10 detik pertama tuh sangat menentukan. Apakah audiens ingin mendengarkan kamu selama 2 jam ke depan atau males gitu ya. Jadi 10 detik pertama itu sangat menentukan. Ketika dia sudah penasaran dengan 10 detik pertama, dia akan mencoba mendengarkan dalam 1 menit berikutnya. Apakah menarik ya yang akan diomongkan? Oleh karena itu, anggaplah ketika kamu melakukan power opening, anggaplah kamu berada dalam perang memikat hati audiens gitu ya, memikat perhatian audiens dalam 10 menit dan dalam 1 menit pertama. Nah, untuk itu bagaimana sih membuat power opening yang berdampak dalam 10 dan 1 menit pertama? Ini dia. Kamu harus melakukan power opening dengan lantang, yang pertama ya, dengan percaya diri dan memberikan dampak. Jadi tadi ya seperti yang aku bilang ya, bahwa tidak boleh ada keraguan ketika kamu mengucapkan kata pertama dalam entah speech kamu atau ketika kamu melakukan memandu sebuah acara gitu ya. Jadi kamu harus mengucapkan dengan lantang. Nah, contohnya ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, itu akan sangat berbeda dampaknya dengan selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi lantang ketika kita mengucapkan salam pembuka misalnya ya, ketika kita mengucapkan kata yang pertama itu sangat mempengaruhi karena suara Anda yang lantang dan menggelegar itu akan langsung mengambil perhatian dari audiens. Yang kedua, percaya diri. Ini penting ya, karena ketika Anda berada di depan, Anda harus menunjukkan bahwa Anda percaya diri saat itu berada di depan. Anda percaya diri Anda membawakan sesuatu di depan. Anda percaya diri membawa ide, gagasan, atau visi dan misi yang saat itu ingin Anda sampaikan. Penting karena ketika Anda terlihat tidak percaya diri, maka audiens pun tidak akan percaya dengan Anda. Jadi, percaya akan diri sendiri terlebih dahulu, baru orang akan percaya dengan Anda. Untuk itu, Anda harus tampil dengan sepercaya diri mungkin. Yang ketiga, berdampak. Karena tadi saya bilang bahwa Anda berada dalam perang 10 detik dan 1 menit pertama. Untuk itu, ketika Anda melakukan opening, harus memberikan dampak yang semaksimal mungkin. Seperti itu ya. Dan dampak ini bisa kita gunakan dan kita maksimalkan dengan faktor lain yang juga akan saya bahas di sesi selanjutnya. Untuk itu kita langsung lanjut. Nah, tadi mungkin ketika kita berbicara tentang power opening, itu bisa lebih general ya, untuk peran seorang public speaker. Namun ketika kita berbicara lebih dalam lagi ke scope pekerjaan MC atau pembawa acara, atau peran dan tugas MC ketika membuka acara, itu bisa kita rangkum dalam 4 poin ini. Biasanya ketika MC membuka acara, itu diharuskan apa saja sih poin-poin yang harus ada dalam opening MC. Yang pertama tentunya harus membuat audiens nyaman dan merasa terlibat dalam acara. Untuk itu makanya penting menyampaikan pembuka dengan lantang dan juga tegas dan percaya diri agar kita dapat membuat audiens itu merasa terpanggil ya, membuat audiens merasa terlibat dalam acara.
Lalu yang kedua, biasanya kita akan juga menyampaikan apresiasi terhadap pihak penyelenggara dan juga para pendukung acara, serta biasanya juga para tamu undangan yang hadir pada hari itu ya. Selanjutnya, kita juga diharuskan untuk menyampaikan tujuan atau goal dari acara tersebut. Hal ini penting agar tentunya audiens bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa sih yang akan mereka dengarkan hari itu, apa sih yang akan mereka dapatkan pada acara tersebut gitu ya. Sehingga audiens akan memiliki rasa penasaran untuk tahu dan untuk mendengarkan lebih lanjut terkait dengan pembahasan di acara tersebut. Yang keempat, yang terakhir, power opening juga sangat penting untuk membangun suasana dan situasi yang sesuai dengan acara. Tadi kita juga sudah bahas ya tentang bagaimana acara formal, acara semi formal, dan juga acara non formal. Nah, situasi, mood, atau suasana yang kita bangun itu dipertaruhkan ya, ditentukan dari bagaimana Anda membuka sebuah acara. Ketika Anda sudah membukanya dengan statement yang lugas dan dengan formal, maka orang-orang akan tahu oh bahwa acara ini formal ya, acara ini resmi ya. Jadi kita harus bersikap seperti apa, mereka akan tahu. Tapi ketika kita membuka dengan santai, selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Nah, senang banget nih hari ini aku Rani Raj akan nemenin kalian semua di sini. Kita akan dengerin musik-musik yang oke. Mereka juga akan tahu bagaimana sih caranya berperilaku di acara tersebut gitu ya. Dan ekspektasi apa yang mereka pikirkan ketika kita membuka acara dengan mood yang lebih happy lagi gitu ya. Jadi cara MC membangun suasana dan situasi itu ditentukan dengan bagaimana dia melakukan power opening. Untuk itu makanya saya katakan bahwa power opening ini menjadi penting karena akan menentukan suasana dari audiens juga ya. Ini dia 4 hal yang harus ada ketika MC melakukan pembukaan ya. Mungkin hal lainnya akan ada tambahan-tambahan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh penyelenggara acara. Nah teman-teman, itulah tadi terkait dengan power opening, kenapa power opening penting dan kira-kira apa saja sih yang harus ada ketika MC atau pembawa acara membuka acara. Semoga bermanfaat dan di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang contoh-contoh power opening, bahkan juga ke demonstrasinya. Untuk itu kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, sampai ketemu dengan saya di video berikutnya. See you!